نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakutan kita kepada azab-azabnya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Karena dengan takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa menerima peringatan yang diberikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama tundiru, sungguhnya engkau bisa memberikan peringatan. yakni peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa diterima. Manittaba'a dzikra, bagi orang yang mengikuti az-zikra. Sebagian para ulama menafsirkan yakni Al-Quran. Ya. Mengamalkan Al-Quran yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Ar-Rahman bil ghaib. Dan takut kepada Ar-Rahman. Ya. Maka dengan demikian dia akan bisa menerima peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jikalau sudah bisa memberikan peringatan kepada Rasulullah, peringatan dari Rasulullah, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya, "Fabashshirhu", maka berilah kabar gembira kepadanya, kepada orang yang memberikan petunjuk, kepada orang yang mengikuti az-zikra dan khasyiyar rahman bil ghaib. Berikan kabar gembira kepadanya bimaghfiratin, dengan mendapatkan hadiah berupa ampunan, wa ajrin karim, dan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini begitu mulia sekali. Banyak sekali misteri-misteri di balik ayat. Di antaranya adalah firman Allah, "Man
khasyiyar rahmana bil ghaib. Barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman. Misteri. Apa misterinya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melafadzkan dengan Ar-Rahman? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengucapkan man khasyiya dan tiqam? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian? Padahal yang namanya takut mestinya disertai dengan nama yang menakutkan. Ya Banda? Ya kan? Kiranya firman Allah ini menurut kita tidak pas kalau seperti ini. Ya kan? Nah, itulah akal kita yang amat kurang dan ilmu Allah lah yang satu-satunya yang sempurna. Allah katakan man khasyiyar rahmana. Barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman. Kenapa Allah gunakan lafaz Ar-Rahman? Karena ada makna yang diinginkan di situ. Yaitu apa? Apa arti Ar-Rahman? Zat yang Maha Penyayang. Sehingga orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Penyayang, itu tidak akan berakibat kecuali akibat yang baik. Dia akan mendapatkan dua akibat yang baik. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka berilah kabar gembira kepada dia dengan mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Pahala yang mulia. Dan siapa yang mengampuni dan siapa yang memberikan, bukankah itu Zat yang Maha Penyayang? Dari sifat Allah yang Maha Penyayang. Ya Banda? Ya. Nah, ya. Maka di sini ya, hendaknya kita berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu rahasianya. Yang pertama. Kemudian misteri berikutnya, misteri yang kedua adalah kata-kata bil ghaib. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Bil ghaib. Apa maksudnya? Dijelaskan oleh sebagian ulama, bil ghaib menerangkan pelaku dari khasyiyah dan bisa juga menerangkan untuk lafaz Ar-Rahman. Yang pertama, man khasyiyar rahmana bil ghaib. Ya. Apa maksudnya? Orang yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaibi, ketika dia dalam keadaan sendirian. Ghaibah 'anil nas. Ya. Dia tersembunyi dari manusia. Ya. Dalam keadaan sendirian, tidak ada siapa-siapa. Dan ini adalah keutamaannya yang besar. Keutamaan yang besar sekali. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia bersendirian. Ya. Dalam keadaan sepi. Ya. Keutamaan yang luar biasa. Ya. Ini maksudnya, jadi bil ghaib itu menerangkan subjek dari khasyiyah. Itu yang pertama. Bisa juga dimaknai untuk penjelasan lafaz Ar-Rahman. Apa maksudnya? Man khasyiyar rahmana bil ghaib, barang dan untuk orang yang takut kepada Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman itu ghaib, tidak nampak di mata kita. Biasanya manusia ya, secara tabiatnya takut kepada sesuatu yang ya, ada di depan mata. Ya Banda, yang dirasakan langsung. Ya Banda. Nah, maka di sini terujilah orang-orang yang memiliki iman. Barang siapa yang takut kepada Ar-Rahman, yang mana Ar-Rahman itu gaib dari dirinya. Ya. Maka di sini ya adalah anjuran kepada kita untuk takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita bekerja, ya, baik yang bekerja di instansi pemerintah, baik yang bekerja di pabrik-pabrik, baik yang berjualan, ya, hendaknya kita takut dan berharap kepada Allah. Bagaimana tidak? Loh, bekerja kok harus takut? Loh, bekerja kok harus berharap kepada Allah? Apa hubungannya? Apa hubungannya?
Apa ada hubungannya sama syariat? Wadah. Antum bekerja masuk pabrik, mendaftarkan diri ke dalam pabrik, ya, itu antum sudah mengadakan perjanjian. Perjanjian apa? Ya yang seperti ditentukan di pabrik. Ya, kalau kamu kerja di sini, ya, nanti kamu siap, ya, diletakkan di shift pertama, shift kedua, shift ketiga gitu ya Pak ya. Nah, terima itu. Ya. Kalau kamu kerja di sini nanti kerjanya jam kalau shift pertama jam sekian sampai jam 7 jam lah misalnya. Ya, 7 jam. Ya. Kemudian yang kedua berikutnya lagi apa? Ya, nanti kalau kamu ada tugas keluar kota, ya, kamu harus siap nanti. Nah, ya, itu perjanjian itu. Ya, itu berarti kita sudah siap menerima amanah. Kita memikul amanah. Ya, kita memikul amanah. Makanya hendaknya kita harus bekerja dengan baik dalam keadaan harap dan takut kepada Allah. Bagaimana? Karena kerja itu adalah amanah. Ya, amanah. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengembalikan amanah kepada orang yang berhak, ya, menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga kita harus bekerja dengan baik dengan rasa takut dan harap. Rasa takutnya apa? Takut kita ini kurang amanah sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena zalim kepada bos kita. Berharap apa? Berharap mudah-mudahan amalan, ya, kita ini bekerja dengan baik diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahnya. Ya. Itu harapannya. Ya. Nah, ya. Sehingga ya di dalam bab ini pun harus ada, tidak lepas dari syariat. Yang namanya syariat tidak hanya di masjid. Syariat itu, ya, meliputi semua sisi kehidupan kita. Hatta dari bab buang hajat itu ada syariatnya. Sampai bab politik juga ada syariatnya. Bab politik contohnya apa? Menasihati pemerintah itu bagaimana caranya? Itu ada tuntunannya dari Rasulullah. Ada tuntunannya dari Rasulullah. Bab buang hajat saja, masuk kamar mandi saja harus pakai mengawali kaki kiri, ya, ada doanya, ya. Hatta bab kuku pun ada syariatnya, dianjurkan untuk memotong kuku tidak lebih dari 40 hari, lebih dianjurkan lagi hari Jumat, ya. Di dalam, ya, bersiwak, ya, membersihkan badan, membersihkan kotoran yang ada di mulut juga ada syariatnya, disyariatkan. Jadi kita gosok gigi itu jangan dikira itu hanya sekedar bersih-bersih. Gosok gigi itu termasuk, ya, ibadah kalau kita mau meniatkan ibadah. Ya. Oh ya. Nah. Jadi Islam itu mencakup semua lini kehidupan kita. Tidak ada satu sendi dari kehidupan kita pun yang lepas dari syariat. Ya. Maka dari itu, ya, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, di dalam semua amalan-amalan kita. Ya. Kemudian berikutnya, insyaallah Ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membaca kitab yang biasa kita kaji, yaitu kitab berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Tazkiyah yaitu membersihkan an-nufus, jiwa-jiwa kita. Membersihkan jiwa-jiwa kita. Sebagaimana di awal taklim dahulu disebutkan bahwasanya jiwa itu paling tidak ada dua. Ya. An-nafsu al-ammaratu bisu, ya, wa nafsul mutmainnah. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada perkara-perkara yang jelek, berarti jiwa itu masih banyak kotorannya, maka perlu dibersihkan. Nah, dibersihkannya ini
proses dibersihkannya ini. Ada yang bersih sehingga bersih kinclong, clean, sehingga menjadilah an-nafsul mutmainnah. Ada yang membersihkannya mungkin, ya kalau istilahnya pakai sabun, pakai ya yang murahan, sehingga dia hanya mencapai an-nafsul lawamah, ya, jiwa yang lawamah. Apa itu jiwa yang lawamah? Ya antara ya, al-ammaratu bisu dan antara al-mutmainnah. Ya. Nah, jiwa al-lawamah itu tergantung ya, mana yang lebih mendominasi pada jiwa. Jika kotoran yang lebih mendominasi, tentu dia akan banyak berbuat maksiat. Jikalau iman yang lebih mendominasi, maka dia akan banyak berbuat taat. Mudah-mudahan paling tidak kita yang kedua, mudah-mudahan syukur bisa yang ketiga, ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita. Nah, jiwa al-mutmainnah adalah jiwa yang ikhlas ridho ya, terhadap apa yang Allah perintahkan dan Allah larang. Allah perintahkan sesuatu, tidak ada kerentak di dalam hatinya, rasa berat sedikit pun, langsung terima. Kayak seperti minum es langsung seger, gitu. Ya. Bukan minum, ya, atau namanya bukan seperti makan nasi basi. Kalau orang menerima perintah biasanya kan kondisinya dua. Ya, ada yang kalau kurang serap kayak makan nasi basi susah untuk ditelan. Ya, ada yang ya seperti air biasa ya gimana lah gitu ya. Diterima ya iya, tapi ada rasa kurang serapnya juga iya. Nah, ya. Ada juga ketika menerima perintah itu seperti minum air es maghrib nyes di dalam hati. Itulah jiwa al-mutmainnah. Ya, demikian. Ya. Nah, yaitu orang yang ikhlas di dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Ya, maknyes ketika ya, datang perintah dan larangan Allah. Dan ikhlas sebagaimana disebutkan pada pembahasan sebelumnya apa? Amat susah sekali. Susah sekali. Bahkan sebagian para ulama sampai-sampai membuat suatu pernyataan, seandainya ikhlas satu kejap mata itu keselamatan selamanya. Kenapa? Karena ikhlas itu betul-betul susah. Nah, ya, karena ikhlas itu begitu susah, bagaimana caranya? Dikatakan oleh al-muallif penulis kitab Tazkiyatun Nufus, hafizahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah menjaganya. Fa'ilajul ikhlasi kasru hududin nafsi. Kasru hududin nafsi. Maka obatnya ikhlas, obat supaya ikhlas adalah kasru hududin nafsi. Memecahkan keinginan jiwa. Memecahkan keinginan jiwa. Jiwa kita itu senantiasa tabiatnya menginginkan perkara-perkara yang tidak baik. Ya, itu pasti. Ya. Tabiat jiwa. Orang mesti kepengennya itu apa? Punya rumah yang bagus, punya mobil yang mewah. Ya benar, ya, punya motor yang gitu ya. Biasanya kan ya. Nah, itu tabiat jiwa. Ya. Nah, hal-hal seperti itu memang asalnya mubah, ya, akan tetapi bisa ya menyebabkan seorang itu binasa dengan harapan atau keinginan jiwa yang menggebu-gebu dan keinginan jiwa yang tinggi, sehingga dia menghalalkan segala cara. Ini tingkatan yang paling parah. Atau paling tidak menggunakan semua cara yang halal tapi sibuk dari ketaatan kepada Allah, sehingga dia tidak punya ilmu. Kalau sudah tidak punya ilmu, dijauhkan dari taat, ya, tidak ada yang lain kecuali jelas alamatnya.
Ya, itu. Ya. Bukan berarti kita tidak boleh kaya. Boleh. Ya, boleh. Tapi bisa tidak jaga ini. Ya, gitu. Ya. Yang kedua adalah wa qat'u tam'i 'anid dunya. Wa qat'u tam'i 'anid dunya. Dan memutuskan keinginan dari perkara-perkara duniawi. Memutuskan keinginan dari perkara-perkara duniawi. Ya. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Hendaknya contoh gampangannya ketika kita bekerja dengan baik. Ya, meskipun bukan berarti kita nggak pengen gaji, ya. Tapi ya akhiratnya ada di situ. Putus keinginanmu terhadap hal-hal duniawi yang lain. Kerja dengan bagus. Kerja harus bagus, ya. Karena itu adalah hak bos kita, ya. Hak bos kita. Kalau kita tidak kerja dengan bagus, kita dolim sama bos kita. Dan besok di hari kiamat kita akan dikisos. Ya. Itu hal yang berkaitan dengan hal anak Adam. Ya. Maka ketika kita bekerja dengan bagus, ya, tidak usahlah berkeinginan apa untuk naik jabatan. Ya. Hilangkan hal-hal seperti itu. Ya. Misalnya saya sudah kerja dengan bagus, tapi kok jabatannya nggak naik-naik sih. Ya sudah, akhirnya malas kerjanya. Ya, itu akibat keinginan dunia yang menggebu-gebu tidak diimbangi dengan ya, ketaatan kepada Allah. Ya. Boleh ingin naik jabatan dengan usaha kerja yang bagus, boleh. Ya, akan tetapi ketika tidak naik jabatan ini, sudah kerja dengan bagus tapi tidak naik jabatan. Ya. Kira-kira apa yang akan dilakukan pada kerja seterusnya? Apakah akan kerja dengan giat juga? Kayaknya tidak. Ya. Rata-rata ya, bahkan bisa-bisa memanipulasi. Suruh coba cek mesinnya. Wah, udah, bagus aja. Enggak angel-angel. Ya. Gitu. Ya. Jadi Pak Nabi ya? Biasanya gitu ya? Enggak tahu saya ini orang pabrikan ya. Katanya dapat kabar orang pabrikan begitu. Ya. Nah, di sini keinginan dunia yang terlalu menggebu tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattajarrudu lil akhirati, dan memurnikan keinginan terhadap akhirat. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami betul-betul dengan pemahaman yang baik bahwasanya kita hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Kita mungkin menurut kita 30, 60 tahun, 100 tahun itu lama. Ya. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sekian abad, sekian kurun itu amat sebentar. Ya. Amat sebentar. Bagaimana tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, bu'istu ana wa yaumil qiyamati hakada. Saya diutus, antara saya dan hari kiamat itu waktunya tinggal segini. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah mengisyarahkan dengan 2 jari. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengisyarahkan dengan asyababah wal wusta. Ya, menggabungkan dhamma, lafaz hadisnya menggabungkan begini. Ya. Waktu begini kira-kira sebentar atau lama? Ya, sebentar. Ya. Tapi kok kita merasanya kok nggak mati-mati? Ya apa enggak? Sok mau hidup selamanya? Ya, itulah kita. Ya maka hendaknya sadarilah oleh kita, kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Ya. Nah, bagaimana? Kalau pas kita ya, sedang bekerja tidak baik, dolim sama bos kita dicabut nyawa kita. Nah,
apa yang mau kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maksudnya bagaimana? Lu ya nggak bisa ya menghilangkan keinginan-keinginan jiwa terhadap dunia itu, yang jelas nggak bisa sama sekali. Secara total menyeluruh 100% nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Terus bagaimana kata beliau? Bihaitsu yaghlibu dzalika 'alal qalbi. Maksudnya di mana hal tersebut menguasai terhadap hatinya. Menguasai terhadap hatinya. Paling tidak yang menguasai hati kita, yang lebih dominan di hati kita adalah keinginan kita terhadap akhirat. Ya. Siapa orangnya yang nggak suka wanita cantik? Ya. Siapa orangnya yang nggak suka dengan rumah mewah? Ya. Siapa orangnya yang nggak suka uang merah-merah? Ya. Coba ya. Siapa orang yang tidak suka? Ya, suka. Cuma ya, jangan hal itu yang menguasai hati kita. Usahakan ya, yang menguasai hati kita adalah iradah, keinginan kita terhadap akhirat. Ya. Nah, bagaimana hal itu bisa? Ya, caranya dengan banyak merenungi ayat-ayat yang berkaitan kita hidup di dunia sebentar dan banyak mengingat tentang hari akhirat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur wa fazuruha." Dahulu saya larang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur. Ya, karena ziarah kubur itu ya, fungsinya adalah untuk ya, memecahkan apa Pak? Iya, mengingat mati, untuk memecahkan keinginan jiwa yang tidak kendali. Ya, itu. Ya, maka penting mengamalkan hati. Jadi, meskipun kita cuma lewat kuburan, ya, misalnya di pinggir jalan lewat kuburan, ya, jangan dipandang sebelah mata aja. Oh, kuburan. Ya, pikir sebentar. Ya, pikir sebentar. Oh, itu saudara-saudaraku yang sudah mendahului. Besok kita juga akan mendahului. Coba lihat, di antara kuburan itu apakah sama umurnya cuma 65 tahun? Tidak. Ada yang bayi. Ada yang masih muda. Ada yang masih 15 tahun, 20 tahun, 35 tahun. Ya. Alias kematian itu kita tidak tahu waktunya. Ya, enggak? Ya. Nah, makanya kita harus senantiasa waspada dengan kematian. Maksudnya apa? Jangan, kita harus waspada, nanti kalau ada kematian siap kita tongkat pukul gitu. Enggak, waspada, jangan sampai kematian menjemput kita dalam keadaan kita berbuat maksiat. Innamal amru fil khawatim, kata Rasulullah. Sungguhnya urusan kita itu tergantung akhirnya, akhir hayat kita. Lah, hayat kita saja tidak tahu kapan akhirnya. Ya. Nah, maka hendaknya hal-hal yang seperti ini mendorong kita untuk senantiasa bertakwa di setiap waktu, di setiap saat, di mana saja. Baik di rumah maupun di pabrik maupun di supermarket misalnya. Ya. Nah, itu maksudnya. Fa'idzaka yatayassara bihi al-ikhlasu. Maka izzaka ketika itu, ya, ketika keinginan kita kepada hari akhirat itu sudah mendominasi hati kita, maka ketika itu akan mudahlah pada orang tersebut al-ikhlasu, untuk berbuat ikhlas. Ya. Kata beliau berikutnya melanjutkan, wa kam min a'malin yat'abul insanu fiha wa yadunnu annaha khalisatun liwajhillahi. Ternyata wa yakunu fiha minal maghrurina li'annahu lam yara wajhal afati. Wa kam min a'malin, dan betapa banyak amalan-amalan yat'abul insanu fiha,
manusia hanya mendapatkan rasa letih dan capek di dalam amalannya. Wa yadunnu annaha khalisatan liwajhillah, dan dia menyangka bahwasanya amalan-amalan itu ikhlas untuk wajahnya Allah. Menyangka. Ternyata wa yakunu fiha minal magrurin. Padahal dia itu termasuk orang-orang yang tertipu di dalam amalannya. Kenapa bisa tertipu? Lam yaro wajhal afati. Dia tidak melihat, tidak mengintrospeksi, tidak mengoreksi wajhal afati, sisi-sisi apa? Negatifnya, sisi-sisi penyakitnya. Nah, beliau memberikan sebuah contoh yang bagus, dan ini dikisahkan. Dicontohkan di sini misalnya kama hukiya an ba'dihim, sebagaimana dihikayatkan, diceritakan. Jadi kalau ada kata hikayat, ya biasanya dicerita anak-anak itu kan hikayat, itu aslinya dari bahasa Arab, artinya cerita. Emang hikayat isinya cerita ya Pak ya? Iya. Wa hukiya, dan dihikayatkan an ba'dihim, dari sebagian ulama salaf, annahu kana yusalli daiman fi shaffil awwali. Bahwasanya dia dahulu senantiasa sholat pada shaf yang pertama. Masya Allah, selalu shaf yang pertama. Ini pakai daiman, selalu ya. Kita shaf pertama kapan Pak? Ya, kadang-kadang. Ya, tapi mudah-mudahan meskipun kadang-kadang lebih baik daripada contoh ini. Ya, mudah-mudahan, amin. Fata'akhara yauman anis sholati, maka yauman pada suatu hari, ta'akhara, dia terlambat, ya, anis sholati, dari sholat, datangnya terlambat, telat, ya. Fasalla fi shaffis tsani, kemudian dia sholat di shaf yang kedua, mau tidak mau. Nah, karena shaf pertama udah rapat. Baik tarathu khajlatun minan nasi, maka kemudian muncullah perasaan pada dirinya, khajlatun minan nasi, rasa malu dan gelisah dari manusia, rasa malu dan gelisah terhadap manusia. Haitsu ra'auhu fi shaffis tsani, kok bisa gelisah, kok bisa malu? Bagaimana? Ya, di mana mereka manusia melihat dia berada di shaf yang kedua. Padahal biasanya dia di shaf yang pertama, malu dia. Ya. Nah, baru ketahuan tuh. Ketahuan apa? Fa'ulima anna musirratahu wa rahata qalbihi minas salati fi shafil awwali kanat bisababi nadarin nasi ilaihi. Ternyata ulimana, baru ketahuan. Apa yang ketahuan? Bahwasanya musirratahu, yang membuat dia senang, wa rahata qalbihi, dan membuat hatinya itu tenang, fi sholati, minas sholati, dari sholatnya dia selama ini, pada shaf yang pertama adalah bisa babi nadarin nasi ilaihi, dengan sebab manusia memandang kepada dia tanpa terasa, ya, seolah-olah dia melakukannya dengan ikhlas. Masya Allah, mantap. Itu, ya. Wahada daqiqun ghamidun, dan ini penyakit seperti ini, daqiqun ghamidun, amat daqiq, lembut, lagi amat samar. Seolah-olah kayak ikhlas-ikhlas, ya? Kayak iya ikhlasnya. Nah itu ya. Nah, falam allama taslamul a'malu min amsalihi. Allama, kata beliau, sedikit sekali, ya, taslamul af'alu, amalan-amalan itu selamat dari penyakit-penyakit semisal ini.
Ini contohkan di sholat. Nggak usah jauh-jauh prakteknya kita ketika kerja aja. Nah, kerja kita dengan baik, ya, itu seolah-olah nampaknya iya kerja dengan baik menunaikan amanah ini, ya. Tapi ketika temannya yang satu live sama dia, satu meeting sama dia, naik pangkat dia tidak naik pangkat, nampak di situ baru ketahuan. Ya. Lihat aja. Ya. Ketika temannya selisih naik pangkat dia tidak naik pangkat, bagaimana sikap dia ketika kerja? Semakin bagus atau tetap biasa atau semakin melembreh. Nah, ini kita tidak menjazmkan dia itu tidak ikhlas, cuma pertanda. Ya. Itu pertanda. Ya. Nah, wa qalla man yantabihu lahu illa man wafaqahu Allah Ta'ala. Wa qalla man, dan sedikit sekali orang yang yatanabbahu mau memperhatikan lahu terhadap hal perkara ini. Illa man wafaqahu Allah Ta'ala, kecuali orang yang Allah beri taufik kepadanya. Kecuali orang yang Allah beri taufik kepadanya. Maka hendaknya kita senantiasa meminta taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih taufik? Taufik itu adalah Allah berikan kehendak dan perbuatan kepada kita untuk taat kepada Allah. Itu namanya taufik, ya. Bukan yang namanya taufik, ya, itu yang ada di Babi Petro. Ada nggak Babi Petro namanya taufik? Oh, ada, bukan itu, ya. Nah, itu taufik di sini. Karena taufik ini hanya Allah yang mampu. Hanya Allah yang memiliki. Ini namanya taufiqul hidayah. Taufik ada dua. Hidayah itu ada dua. Hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Kita sering ihdinas siratal mustaqim. Itu mencakup dua-duanya. Hidayatul hidayatul irsyad wa hidayatul taufiq. Hidayatul irsyad kita dikasih ilmu tentang jalan yang lurus. Belum tentu orang yang punya ilmu tentang jalan yang lurus bisa bagus. Belum tentu. Ya. Masih perlu hidayatul taufiq. Ya. Masih perlu terhadap hidayatul taufiq, dan ini hanya Allah yang berkuasa. Ya. Jadi orang yang punya banyak ilmu belum bisa bangga. Belum bisa bangga, oh saya berada di atas jalan yang lurus. Belum tentu. Bisa jadi orang yang punya satu hadis saja dia lebih istiqomah daripada orang yang punya banyak ilmu. Ya. Karena apa? Itu hidayatul taufiq. Ya. Itu yang dibutuhkan. Ya. Makanya untuk turunnya hidayatul taufik kepada kita adalah dibutuhkan ketakwaan dan khasyah rahman seperti tadi. Ya, kenapa? Karena kita baru bisa menerima peringatan dari Rasulullah, baru bisa mengamalkan peringatan dari Rasulullah ketika kita takut kepada Allah. Coba kalau kita tidak takut kepada Allah, kita lawan saja Allah nanti di neraka, gitu. Tidak takut, tidak ada rasa takut, bagaimana akan menerima peringatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, seperti itulah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wal ghafiluna anhu yarawna hasanatihim yaumal qiyamati sayyi'atin. Dan orang-orang yang lalai dari penyakit-penyakit seperti ini, orang yang lalai dari sifat ikhlas, melalaikan ikhlas, makanya ikhlas itu amalan yang paling berat, berat. Orang-orang yang lalai dari ikhlas, yarawna, mereka besok akan melihat hasanatihim, perbuatan-perbuatan kebajikan mereka,
sayyi'atin adalah amalan-amalan kejelekan. Ternyata yang disangka oleh mereka ketika di dunia mereka beramal kebajikan, ternyata mereka beramal kejelekan. Loh, sholat itu kebajikan apa kejelekan? Kebajikan. Tidak ada orang yang menyangka orang sholat itu berbuat jelek. Ya enggak? Tidak ada yang menyangka seperti itu. Tetapi dalamnya siapa yang sangka? Dalamnya sholat siapa yang sangka? Kan itu. Ya. Wahum al-maksuduna biqaulihi ta'ala. Wahum, dan mereka itulah orang-orang yang dimaksudkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 47 dan 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa bada lahum sayyi'atu ma kasabu." Wa bada lahum, dan nampaklah kepada mereka min Allahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ma, berupa azab. Lam yakunu yahtasibun, yang dahulu tidak mereka sangka. Azab yang dahulu tidak mereka sangka. Seolah-olah sudah beramal ikhlas luar biasa. Ya. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan nampaklah kepada mereka kejelekan-kejelekan apa yang dahulu mereka perbuat ketika di dunia. Ya. Dan ingat ya, untuk menjaga, mungkin bisa menjaga keikhlasan kita atau membantu kita untuk senantiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ya, adalah ya, kita perlu mengingat senantiasa bahwasanya yang pertama, apa saja yang kita perbuat, apa saja yang kita peliriki, ya, mata kita melirik ke sini ke sana ke sana, ya, mulut kita berbicara apa, tangan kita bergerak gimana. Mungkin ya, ketika bos bicara memberikan suatu kebijakan, senyum-senyum. Tapi di belakangnya, di sakunya, tangannya apa? Begini. Tangannya begini. Kok adil? Bos kok adil? Senyum. Tangannya di saku kan dia, masuk saku ya, atau di bawah meja ini. Biasanya begitu. Ya. Maaf. Itu ya, ada ya, malaikat pengawas. Ya. Ada apa? Malaikat apa namanya, Pak? Ya. Raqibun atid. Ya. Ada malaikat yang amat dekat dengan kita, lagi atid, suka mencatat amalan-amalan kita. Ya. Di hati kita juga. Nah, bos kita itu memberikan kebijakan, kita sudah kerja dengan bagus, teman kita nggak bagus, kok teman kita yang diangkat. Nah, kita senyum-senyum, hati kita awas kan. Nah, itu dicatat itu, ya. Jangan salah, dicatat itu. Makanya yang namanya ikhlas susah, ya. Susah. Ya. Belum tentu orang yang berbicara ini juga bisa ikhlas selamanya. Belum tentu. Ya, apalagi kaliber seperti saya ini. Ya. Kaliber rendahan. Masih anak-anak. Baru anak kemarin sore kata mereka ya. Bukan berarti yang berbicara ini lebih baik dari antum. Ya, bisa jadi antum lebih bagus dari saya. Nah, wa fi qoulihi azza wa jalla, dan orang-orang yang seperti itulah orang-orang yang tidak memperhatikan keikhlasannya, ya, itu adalah orang-orang yang dimaksudkan di dalam firman Allah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabat, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian aku beritakan tentang orang yang paling merugi amalannya? Yaitu apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya,
yaitu orang-orang yang telah hilang sa'yuhum, perbuatan amal perbuatan mereka fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia dahulu. Ya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah yuhsinun, ya, telah melakukan amalan dengan sebaik-baiknya, sudah melakukan perbuatan dengan sebaik-baiknya, seolah-olah kayak ikhlasnya luar biasa, ya. Seolah-olah kayak kita sudah kerja dengan baik, ya. Nah, kerja dengan baik itu bukan zahirnya saja, kerja dengan baik juga hati kita kerja dengan baik. Ketika kita kerja dengan baik, hati kita baik, itu baru kerja luar dalam, ya. Kerja luar dalam. Nah, surat Al-Kahfi ayat 103 dan ayat sampai 104. Nah, itulah perihal tentang ikhlas. Nah, sekarang para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan menginjak pada bab berikutnya. Sudah jam berapa ini? Jam 9. Sebentar lagi ya. Masih kuat enggak ini? Masih kuat? Nah, ya. Wah, insyaallah. Barakallahu fikum. Para hadirin yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pada bab berikutnya ba'dul asari anil ikhlasi, sebagian asar, yakni peninggalan anil ikhlasi, tentang ikhlas, yakni peninggalan berupa berita, sebagian sejarah berupa ikhlas, asar-asar dari perkataan pada para ulama, di dalam hadis, ada istilah asar, ada istilah khabar, ada istilah hadis, ya. Nah, kalau bab al-asar itu biasanya dimutlakan, ya, dimutlakan untuk ucapannya atau perbuatannya para ulama, ya. Kalau asar dari Nabi itu biasanya dikasih sifat atau dikasih penjelas, ada asar dari Nabi, ya, ada peninggalan dari Nabi perbuatannya begini, atau dari sahabat juga bisa, ya. Tapi kalau secara mutlak tidak ada embel-embelnya dari Nabi atau dari sahabat, itu biasanya, ya, dimutlakan untuk para ulama di bawah mereka. Sebagian asarnya ini, asar satu ini betul-betul mengena kepada kita. Apa itu? Qala Ya'qub, berkata Al-Imam Ya'qub. Al-Mukhlisu, kita tidak perlu tahu orangnya, tapi perlu tahu isi perkataannya, ya. Kita tidak terlalu perlu tahu terhadap orangnya, yang penting isinya. Apa isinya? Al-Mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang yang ikhlas itu, kata seorang ulama ini, adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dia. Orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dia, menyembunyikan kebaikan-kebaikan dia, seperti dia menyembunyikan kejelekannya. Ayo, siapa kira-kira yang kepengen kejelekan, ya? Siapa kira-kira yang kejelekannya pengen ditampakkan? Gak ada yang mau. Mesti disembunyikan serapat-rapatnya, ya benar, ya kan? Ya, itu. Meskipun mau nampak kita itu berbuat jelek, misalnya bikin laporan kok keliru, ya, mesti berkhial. Oh itu, saya pandangannya begini. Nah, biasanya begitu. Nggak kepengen dirinya nampak jelek, ya kan ya. Nah, begitulah kita hendaknya melakukan seperti itu juga terhadap perbuatan-perbuatan baik kita. Ya, bisa apa enggak? Oh, keinginan jiwa kita apa? Perbuatan baik kita seolah-olah pengen dikenal oleh semua manusia yang ada di dunia. Ya. Misalnya, ini loh saya kerja di Petro, ya dapat bagus sekali kerjanya, dapat apa? Komlot misalnya kerjanya, hasil kerjanya.
pengen disebarkan ke teman karib kerabatnya. Oh, masya Allah, ya. Itu biasanya kita. Ya. Tapi kata seorang ulama ini, ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikan dia seolah-olah dia seperti dia menyembunyikan kejelekannya. Dan satu faedah dari Imam Al-Ibnul Qayyim, sebagian saya tidak dapat dari kitabnya, belum dapat. Cuma kita dapat faedah dari Ustadzuna Khaliful Hadi hafizahullah taala. Kata beliau menukilkan perkataannya Ibnul Qayyim. Manusia itu akan baik dengan dua cara. Yaitu apa? Mengingat-ingat kejelekan kita. Selalu mengingat-ingat kejelekan kita. Ini yang pertama. Dan melupakan kejelekan orang lain kepada kita. Poin yang pertama. Poin yang kedua, ya, kita melupakan kebaikan-kebaikan, ya. Apa tadi? Kita mengingat kejelekan kita dan melupakan kejelekan orang lain. Yang kedua, kita melupakan kebaikan kita dan mengingat kebaikan orang lain. Nah, coba kalau kita senantiasa mengingat, ya, kejelekan kita kepada Allah, ya, dan kita lupakan takdir-takdir Allah yang dirasa oleh kita tidak baik. Dirasa oleh kita tidak baik. Dan kita selalu mengingat kebaikan-kebaikan Allah dan melupakan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Kayak apa kiranya? Ya. Itu baru bisa mewujudkan ikhlas. Ya. Tapi yang seperti itu sudah dijelaskan dari awal memang susah sekali. Butuh taufik dari Allah. Ya. Allah akan mudahkan, ya, kepada siapa yang Allah mudahkan. Ya. Orang itu akan mudah, ya, apabila Allah kehendaki mudah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki karena pasti terjadi. Kita bisa ikhlas, pasti bisa ikhlas. Ya. Wa ma lam yasha, dan apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Ya. Nah, begitu juga bab jabatan, ya, bab gaji, bab kekayaan. Allah kehendaki kita dapat rezeki 10 juta per bulan, pasti kita dapat meskipun kita, ya, usahanya kerjanya santai-santai, tapi pasti nanti akan, ya, ada aja jalannya dari mana. Ya. Emang kita bisnis meskipun bisnisnya kecil-kecilan tapi lancar, bisa jadi. Ya. Oh, ada yang bisnisnya besar-besaran, ya, tapi gaji hasilnya sedikit rugi terus. Adalah yang pegawainya itu kurang amanah, ya, karena apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Udah diperkirakan ini sebulan laku 10 unit misalnya, untungnya 10 juta, ya, tapi ada saja gangguannya. Imam mungkin dia jatuh sakit atau mungkin keserempet jatuh, tidak jadi 10 juta sebulan. Ya. Ingat, wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya. Itu asar yang pertama. Asar yang kedua, qala as-Susi. Berkata Imam as-Susi. Ini lebih susah lagi. Ya. Semuanya susah. Kayak nggak ada yang gampang sih sama kita, ya. Ya itulah kita, ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kepada kita. Apa itu? Al-ikhlasu faktu ru'yatil ikhlas. Al-ikhlasu, ikhlas itu menghilangkan memandang ikhlas. Menghilangkan pandangan terhadap ikhlas. Maksudnya apa? Kita beramal, ya, seolah-olah kita kan sudah merasa ikhlas. Hilangkan itu rasa ikhlas dari diri kita. Ya. Maka barang siapa yang merasanya sudah ikhlas, butuh kepada ikhlas lagi. Ya. Karena orang yang sudah merasa ikhlas, dia akan muncul ujub. Ya. Muncul ujub. Jangan kita pastikan kita ikhlas.
harap saja kita ikhlas. Ya. Sebab kata beliau ya, fa inna man syahada fi ikhlasihi al-ikhlas faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlasin. Maka sungguhnya barang siapa yang masih menyaksikan pada keikhlasan dia ada keikhlasan, ya, dia masih menyaksikan keikhlasannya, ya, maka faqad ihtaja, maka sungguh keikhlasan dia itu ihtaja lebih butuh lagi ila ikhlasin, kepada ikhlas yang berikutnya. Loh. Kenapa demikian? Nah, wa ma dzukira isyaratun ila tasfiyatil amali minal ujbi bil amali bil fi'li. Dan apa yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sufi itu merupakan isyarat, ya, untuk membersihkan amalan dari ujub terhadap perbuatan. Ya, itu maksudnya Imam As-Sufi. Barang siapa yang masih, ya, mengklaim, ya, mentatemen, ya, atau memvonis amalannya sudah ikhlas, maka sungguh butuh ikhlas lagi. Maka ketika itu pasti muncul namanya ujub. Oh, saya ini udah ikhlas, slow, santai. Ya. Sehingga apa? Kalau dia sudah memvonis dirinya ikhlas, tidak ada rasanya takut, tidak ada rasa harap kepada Allah. Tidak ada. Karena apa? Dia sudah bisa memastikan amalannya itu ikhlas. Ya. Demikian. Sehingga apa? Ya, tidak ada rasa takut amalannya tidak diterima, dan tidak ada harapan dia itu amalannya diterima. Ya. Nah, padahal sifatnya orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Ya. Sifat orang yang beriman kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum, ya, lambung-lambung mereka itu jauh 'anil madaji dari, ya, tempat-tempat pembaringan dari kasur-kasur. Bukan berarti jauh 10 meter, 5 meter. Apain? Ya do'una rabbahum, berdoa kepada mereka. Jadi kita kalau berdoa ketika itu harus jauh dari panjang gitu, 10 meter atau 1 kilo, 1 kilometer. Enggak. Ya. Maksudnya tatajafa junubuhum itu kita itu apa? Ya, jarang, ya, dikit tidur di waktu malam. Gunakan, ya, malam itu untuk berdoa. Kan ketika kita itu berdoa bangun, lambung kita itu kan apa, nempel sama pembaringan kan enggak. Itu kan ungkapannya seperti itu. Itu maksudnya seperti itu, ya. Bukan harus jauh-jauh 5 kilometer. Ya. Nah, kalau yang kamarnya, ya, apa, rumah rumah sangat sederhana, sempit sekali. Enggak bisa telonjor. Sangat susah selonjor gitu kan. RS-nya berapa kali itu. Nah, gimana? Punyanya misalnya cuma pembaringan gitu kan ya. Di kos-kosan itu biasanya ya. Dulu kita merasakan di kos-kosan seperti itu ya. Nah, itu sih apa? Harus jauh dari, ya, tempat pembaringan. Ya, bahwa mereka berdoa kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'an, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Takut amalan doanya tidak diterima, berharap amalannya amat diterima. Itu sifatnya orang beriman, ya. Nah, kalau sudah memvonis, oh pasti doa saya dikabulkan, dia tidak mau doa lagi. Insya Allah, ya. Gitu. Nah, fa'innal iltifata ilal ikhlasi wan nadara ilaihi ujbun. Nah, karena sungguhnya menoleh kepada keikhlasan dan memandang kepadanya, ya, ini masih melihat diri kita ini sudah ikhlas, ya, itu ujbun adalah ujub, ya. Wa huwa min jumlatil afati, dan dia ujub ini termasuk dari sekian penyakit ikhlas, ya. Wal khalisu ma sofa an jami'il afati, dan yang namanya orang yang khalis, yang ikhlas, ya, murni, tiada kotoran sedikit pun, ibaratnya sudah apa, dipakai sinar apa, RO itu ya, kalau air ya sudah nggak ada bakterinya sama sekali, ya, itu adalah yang lepas dari jami'i afati,
lepas dari semua kotoran-kotoran seperti ini. Insyaallah kita selesaikan sedikit ya. Qala Ayyub, berkata Imam Ayyub, takhlisun niyati alal ummali asyaddu alaihim min jami'il a'mali. Loh, ini berkata Imam Ayyub, mengikhlaskan niat bagi orang-orang yang beramal itu asyaddu, lebih berat, min jami'il a'mali, dari semua amalan. Wa qala ba'dhum, dan berkata sebagian mereka, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhlasu sa'atin najatul abadi. Ikhlas sesaat, keselamatan untuk selama-lamanya. Walakinnal ikhlasu azizun, akan tetapi ikhlas itu azizun, amat sangat jarang sekali. Itu aziz. Ya, itu aziz, amat jarang sekali ya. Amat jarang sekali. Sangat amat jarang sekali. Waqila li Sahlin, ditanyakan kepada Imam Sahl, ayyu syai'in asyaddu 'alan nafsi? Amal, sesuatu apakah yang paling berat bagi jiwa? Allah, berkata Imam Sahl, al-ikhlasu, ikhlas. Kenapa? Laisa laha fihi nasibun. Sebab laisa, tidak ada laha untuk jiwa itu fihi, di dalam amalan, nasibun, bagiannya. Tidak ada bagian untuk jiwa kita. Tidak ada untuk jiwa senang-senang. Ya, tidak ada rasa senangnya untuk jiwa. Ya. Dan ini yang terakhir, dan ini adalah penutup kita untuk kajian malam hari ini. Ya, diingat-ingat, direnungi. Ya, perkataan yang terakhir paling tidak sampai awal, dari awal sampai akhir. Kalau yang lainnya lupa, yang terakhirlah paling tidak. Ya. Al-Fudail, berkata Imam Fudail Ibnu Iyad. Ingat ya, Fudail Ibnu Iyad, kalau tidak salah kisahnya, beliau itu baru belajar umurnya 28 tahun jadi imam. Baru belajar umur 28 tahun. Ya. Jadi ya, yang kita umurnya sudah tua-tua, jangan patah semangat. Ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanduru ila a'malikum wa qulubikum." Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada jasad-jasad kita dan rupa-rupa kita. Akan tetapi Allah melihat. Apa maksudnya melihat? Yaitu menilai. Menilai kepada amalan yang kita kerjakan dan hati-hati kita. Ya, itu. Makanya dalam kerja ada zahir dan batin. Ya Pak ya. Ya, jualan juga ada zahir dan batin. Jualannya zahirnya. Ya. Ini kalau Pak ini misalnya roti pukis kemarin nih, gimana, mau enggak? Jangan dibilang, ini yang macam Pak, baru Pak, baru kemarin, maksudnya, ya, gitu. Dohirnya juga harus bagus, hatinya juga harus bagus. Gimana hatinya ketika jualan saya ini menampakkan, oh ini Pak jualannya, ini barang kemarin, niatannya menunaikan jualan, ya, jualan itu harus jujur, ya, dohir dan batin, kerja juga begitu, ya. Ya. Yang masak juga begitu, yang nyetrika juga begitu. Ya. Nah, kata Fudail Ibnu Iyad, tarkul amali min ajlin nasi riyaun. Meninggalkan amalan min ajlin nasi, dikarenakan manusia, riyaun, itu namanya riya. Meninggalkan amalan karena manusia, itu namanya riya. Wal amalu min ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu juga syirik. Ya. Wal ikhlasu an yu'afiyallahu minhuma, dan yang namanya ikhlas adalah Allah melindungi kamu dari sifat dua sifat ini. Ya. Susah enggak? Susah. Susah. Memang bab ikhlas itu susah. Ya.
Kok bisa-bisanya kita merasakan gampang, sedangkan para ulama aja demikian. Ya. Susah. Kalau mau dipraktekkan itu susah. Tapi tetap jangan kita putus asa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa ketika sholat, ya, senantiasa kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Sampai ketika imam selesai kita bacakan keras-keras amin. Ya, sampai kerasnya luar biasa ya. Ya. Dihayati ihdinas siratal mustaqim. Ya, apalagi ketika sholat itu ya, waktu yang mustajabah untuk berdoa. Ya, lebih lagi ketika sujud. Ya, lebih lagi di sepertiga malam yang terakhir. Ya. Apalagi yang mau haji ini ya, Masya Allah di Padang Arafah adalah tempat yang mustajabah dan waktu yang amat mustajabah untuk berdoa. Jangan, ya bolehlah berdoa, ya Allah berilah saya rumah yang gudong. Ya Allah tolong berikan saya kekayaan. Ya Allah berilah saya kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Hayati. As-siratal mustaqim itu landasannya cuma 2. Ikhlas dan mutaba'ah. Itu siratal mustaqim, tidak ada yang lain. Ya. Mintalah itu. Coba minta dengan ya, hadirkan hatinya. Nah, jangan lisannya saja sibuk kepanasan. Ya. Biasanya di sana berdoa itu panas ya. Itu ya Pak Haji ya. Dulu pernah haji gitu panas ya Pak di sana. Apa Pak Sore? Ya, enggak tahu, saya belum pernah haji ya. Yang pernah haji, monggo tafadhol pengalamannya. Ya. Nah, itu kata Fudail Ibnu Iyad. Tarkul amali min ajlin nasi riya'un wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka minhuma. Ya, kata Fudail Ibnu Iyad. Meninggalkan amalan karena manusia isi nih, nanti diomong apa sok soleh. Nah, itu namanya riya. Kenapa? Karena ikhlas fakdu ru'yatin nas pada definisi awal yang dulu kan, meninggalkan, menghilangkan pandangan manusia kepada kita. Manusia mau berkata kita mau sok soleh, mau berkata Pak Yai ya sholat. Ya, ke masjid, Pak jangan ke masjid loh. Ya. Jangan sok dibilang nanti kiai ya malu. Padahal kalau langsung nanti bilang ya, Pak Ustaz ya. Sungkan. Nah. Dan disebutkan oleh para ulama masalah qalan suah ini termasuk syiar dari syiar Islam. Syiar dari syiar Islam. Bahkan untuk para penuntut ilmu zaman para ulama dulu, kalau nggak pakai qalan suah itu aib. Ya. Nah, apalagi misalnya kita pakai celana kok kayaknya cimprang, nanti dibilang kebanjiran malu ya. Nah, dibilang orang tua nanti kok ya nggak pantas. Ya, kok masa kok kantor celananya cingkrang sih, yuk masuk pantas, begitu misalnya. itu pandangan manusia kepada kita, ya tinggalkan, ya hilangkan pandangan manusia kepada kita, dan kita mengamalkan sebuah amalan karena manusia itu juga syirik namanya. Nah, wal ikhlas, dan yang namanya ikhlas Allah melindungi kita dari 2 sifat ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji bisa membersihkan jiwa-jiwa kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.